Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu melakukan perjalanan menuju benua utara. Di sana kemudian dia bertemu dengan seorang wanita yang tidak lain tidak bukan adalah putri dari salah seorang pemimpin klan yang ada di sana. Namanya Ge Yao. Dia rupanya lari dari rumah karena tidak mau dijodohkan. Nah, disinilah Fang Yuan ketemu dengan dia, lalu kemudian melakukan perjalanan bersama masuk ke dalam padang rumput beracun. Nah, kenapa Fang Yuan kesini? Tentu dia punya alasan. Mari kita cari tahu alasannya di part kali ini. Kita sambung lagi ceritanya di part 83. Bagi rekan-rekan yang mau traktir Mimin boleh banget linknya biasa lewat traktir gitu ya. Langsung aja masuk ke dalam ceritanya. 1 jam kemudian setelah Fang Yuan dan juga Ge Yao terbang, dia sudah membunuh kurang lebih 100 bayangan gagak. Lalu pada akhirnya mereka pun turun ke permukaan tanah. Nah, di daerah ini memang sudah bukan lagi wilayah dari tikus paku bumi. Jadi Fang Yuan dan Ge Yao bisa mendarat di sana dengan aman. Saat ini, Ge Yao tampak memandang Fang Yuan dengan ekspresi rumit. Meskipun pada dasarnya dia merasa lega, karena dia bisa lolos dari maut yang selalu mengintai mereka sepanjang jalan. Namun, lebih dari itu, Ge Yao tampak sangat penasaran dengan sosok Fang Yuan sebenarnya. Lantaran Fang Yuan ini sangatlah ahli dalam hal terbang. Terlebih, Ge Yao punya pemahaman bahwa ahli terbang itu bukanlah sesuatu hal yang sederhana. Wawasan Ge Yao cukup luas sehingga dia bisa menilai bahwa kemampuan terbang Fang Yuan ini sungguh luar biasa. Bahkan kemampuan Fang Yuan bisa disejajarkan dengan para ahli peringkat atas dalam urusan terbang di benua utara ini. Dengan kata lain, ya bisa bersaing lah Fang Yuan kalau menghadapi para ahli terbang di dataran utara. Kini, semakin lama Ge Yao bersama dengan Fang Yuan, semakin dia penasaran sebenarnya siapa sosok Fang Yuan ini sebenarnya. Sementara Ge Yao bergulat dengan pikirannya sendiri, Fang Yuan kini sedang mengaktifkan Gu Kemandirian untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun Fang Yuan menguasai teknik terbang, tapi terkadang Fang Yuan masih terkena beberapa serangan dari bayangan gagak. Terlebih lagi, dia juga masih harus menggendong Ge Yao. Hal ini tentu menambah beban dan mempengaruhi kelincahan dari Fang Yuan. Tapi meski begitu, ini bukanlah sesuatu hal yang buruk bagi Fang Yuan, karena memang sejak awal Fang Yuan memang membutuhkan Ge Yao untuk membunuh para gagak-gagak itu. Lantaran jika Fang Yuan harus menghadapi mereka semua seorang diri, itu akan menyulitkan dirinya. Bahkan mungkin saja Fang Yuan akan kehabisan Primeval Essence sebelum dia berhasil mencapai tempat ini. Itulah yang saat ini sedang dirasakan oleh Fang Yuan. Lalu, perlahan, mereka melanjutkan perjalanan. Seiring berjalannya waktu, Fang Yuan kini mulai terbiasa dengan tekanan dari dataran utara. Hal ini membuat batasan kemampuan Fang Yuan pun mulai sirna. Dalam waktu dekat, Fang Yuan akan kembali seperti semula. Kultivasinya akan mencapai peringkat 4 tahap puncak. Meski begitu, ada satu batasan. Kalau nanti Fang Yuan kembali ke perbatasan selatan, dia juga akan mengalami tekanan sama seperti sebelumnya. Intinya kalau pindah wilayah, itu akan menyebabkan Fang Yuan mengalami tekanan dan dia perlu untuk beradaptasi terlebih dahulu, sehingga nantinya dia bisa kembali mendapatkan kekuatan semulanya. Namun saat ini masih ada satu masalah. Meski Fang Yuan bisa beradaptasi dengan lingkungan, itu adalah kemampuan dari seorang manusia yang bisa beradaptasi, tapi Guworm yang dia bawa tidak seperti itu. Worm dari perbatasan selatan akan terus menghadapi pembatasan ini. Jika Fang Yuan mengaktifkan Gu miliknya,
maka pengeluaran Primeval Essence-nya masih akan tetap sama, tapi kekuatannya akan sangat menurun drastis. Itu adalah sebuah kerugian yang tidak bisa Fang Yuan tawar lagi. Selama para Gu itu ada di dataran utara, mereka tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan sejati mereka. Oleh karena itu, bantuan dari Ge Yao sebenarnya sangat menguntungkan untuk Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan kemudian mulai mengecek lagi Gu Mutiara Cerah miliknya, yang mana di dalam Gu Mutiara Cerah terdapat Gu Perjalanan Abadi, yang memang Fang Yuan segel untuk menyembunyikan auranya. Namun sayang, kemampuan dari Gu Mutiara Cerah itu tidak sepenuhnya bisa menyegel aura dari Gu Perjalanan Abadi. Karena itu, Fang Yuan sesekali masih mengecek kondisi dari Gu Perjalanan Abadi. Melihat tingkah dari Fang Yuan, Ge Yao pun bertanya, "Apa yang sedang Anda lakukan?" Akan tetapi, Fang Yuan tidak menjawab dan kembali menyimpan Gu Mutiara Cerah. Setelah itu, Fang Yuan dan Ge Yao kembali melanjutkan perjalanan. Dan di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba mereka mendengar suara retakan di bawah kaki mereka. Apa ini? Kenapa ada tengkorak manusia di sini?" teriak Ge Yao yang sangat terkejut. "Apa yang kau kejutkan? Ini semua terjadi karena ini memang adalah medan perang," kata Fang Yuan dengan acuh tak acuh. Semakin jauh perjalanan mereka, semakin banyak pula kerangka manusia dan juga serigala yang mereka temui. Selain itu, terdapat juga lubang yang sangat besar yang menandakan kalau itu adalah bekas dari pertarungan yang sengit di masa lalu. Banyak sekali orang yang sudah tewas di sini. Siapa yang terlibat dalam pertarungan ini? Belum lagi, lubang-lubang ini sepertinya sudah sangat lama, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, pikir Ge Yao dalam hati. Ge Yao terus berjalan dan mengikuti Fang Yuan dari belakang. Lalu, beberapa saat kemudian, Ge Yao menyadari sesuatu. Sepertinya tujuan Chang San Yin memasuki padang rumput beracun adalah tempat ini. Tapi apa yang sebenarnya dia cari? Apa ini? Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Tempat ini mungkin sudah ada sejak 20 tahun lalu. Tunggu, sepertinya aku bisa mengingat sesuatu. Dulu ayahku pernah membahas tentang pertarungan di tempat ini. Ge Yao kembali mengingat kenangan masa lalunya. Sekitar 20 tahun lalu, saat itu Ge Yao masih berusia sekitar 5 tahunan. Dan saat itu, ayahnya mengundang seorang tamu terhormat yang datang bersama dengannya. Di dalam sebuah tenda, orang-orang dewasa sedang bicara tentang pahlawan di padang rumput. Karena saat itu Ge Yao masih sangat kecil, jadi dia pun ikut dengan ayahnya menghadiri pertemuan itu. Ge Yao kembali teringat percakapan di malam itu. "Ngomong-ngomong, klan Chang memiliki orang yang sangat luar biasa," kata seorang tetua yang menghadiri pertemuan itu. "Apa maksudmu adalah orang yang dijuluki sebagai Raja Serigala?" tanya yang lain. "Itu benar. Orang itu adalah seorang Master Gu jalur perbudakan yang berasal dari klan Chang. Dia memiliki keahlian yang sangat hebat. Bahkan dia bisa mengubah formasi pertarungan sesuai dengan keinginannya. Dan yang lebih penting lagi, dia adalah Master Gu dari jalur kebenaran yang sangat berbakti pada ibunya. Namun sayang, karena ibunya terkena racun yang sangat unik, pada akhirnya dia harus mengabaikan semua keselamatannya dan berkelana seorang diri ke padang rumput beracun. Dia berusaha untuk mencari penawar untuk ibunya. Namun sayang sekali, pahlawan yang dijuluki sebagai Raja Serigala Chang San Yin, dia malah kehilangan nyawanya di padang rumput beracun." Lanjut orang tua itu. Mengingat semua itu, Ge Yao seolah tersambar petir.
dia sadar bahwa orang yang diceritakan itu adalah Chang Yanxin, nama yang diaku oleh Fang Yuan saat ini. Ge Yao langsung mengalihkan pandangannya dan menatap Fang Yuan dengan tatapan serius. Tunggu, aku ingat Chang Sanyin, dia adalah Raja Serigala. Apakah itu kau, Chang Sanyin? Tanya Ge Yao. Jadi kau juga tahu tentang aku? Tanya Fang Yuan. Tapi Ge Yao dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak mungkin. Kalau Chang Sanyin memang masih hidup, seharusnya dia sudah berusia 40 tahunan. Sedangkan penampilan Anda terlihat masih sangat muda, dan logat yang Anda gunakan juga berbeda. Anda bukanlah Chang Sanyin. Aku bisa menyaksikan itu. Gadis muda, jika aku bukan Chang Sanyin, lantas siapa aku? Jawab Fang Yuan. Justru itu yang sedang kutanyakan. Siapa sebenarnya dirimu? Dan kenapa Anda sampai menyamar menjadi seorang Master Gu yang sudah mati? Tanya Ge Yao. Ge Yao merenung sebentar, lalu kemudian dia berkata lagi. Tunggu Tuan. Tak lama setelah Chang Sanyin meninggal, ibunya juga meninggal karena terkena racun. Tapi saat itu Chang Sanyin sudah menikah dan dia memiliki seorang anak. Jangan-jangan Andalah putra dari Chang Sanyin? Tanya Ge Yao sekali lagi. Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa. Tapi saat Fang Yuan hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara yang aneh. Suara itu seperti sebuah roda yang menggelinding di tanah. Kemudian keduanya segera menoleh dan benar saja. Di sana terlihat sebuah roda yang terbentuk dari tulang putih mendekat ke arah mereka. Awas, itu adalah Gu roda tulang petarung peringkat 5 milik Hatugu, teriak Fang Yuan. Dia mencoba memperingatkan Ge Yao. Setelah itu Fang Yuan mengeluarkan Gu naga emas dan menghantam roda tulang. Tapi sayangnya, roda itu dengan mudah menghancurkan naga emas hingga menjadi kepingan-kepingan yang kemudian hilang. Roda tulang terus menyerang ke arah Fang Yuan. Kemudian, Fang Yuan dengan cepat melebarkan sayap tulangnya dan terbang ke langit. Tapi ternyata roda itu juga memiliki kemampuan untuk terbang dan mengejar Fang Yuan. Melihat ini, Fang Yuan akhirnya memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Fang Yuan segera melemparkan beberapa serangan dan menghentikan roda tulang itu. Bahkan, roda tulang itu sampai terjatuh dan menghantam tanah. Setelah menerima serangan dari Fang Yuan yang kuat, roda tulang itu pun menyerah untuk menyerang Fang Yuan. Dan akhirnya, dia mengalihkan targetnya lalu menyerang Ge Yao. Melihat itu, Ge Yao dengan segera mengaktifkan Gu perisai miliknya dan menghindari setiap serangan dari roda tulang. Fang Yuan yang melihat dari atas tidak bisa tinggal diam. Dia pun mendarat dan ikut membantu Ge Yao dalam pertarungan itu. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan yang sulit, karena lawan mereka sekarang adalah Gu peringkat 5. Dulu, Gu roda tulang petarung itu adalah Gu vital milik Hatugu. Hatugu sendiri itu adalah seorang Master Gu sekaligus musuh bebuyutan dari Chang Sanyin. Tapi setelah Hatugu mati, Gu vital miliknya pun kembali menjadi Gu Wom liar. Oleh karena itu, sekarang roda tulang bergerak semaunya sendiri dan bahkan menyerang Fang Yuan dan juga Ge Yao. Kini Fang Yuan mendapatkan tekanan yang besar. Jelas semua ini karena batasan yang dia miliki dan juga kemampuan dari Gu Wom miliknya yang tidak seperti sedia kala.
Awalnya memang Fang Yuan berencana untuk menghindari roda tulang itu dan kemudian menemukan mayat Chang Sanyin. Tapi setelah mempertimbangkan kondisi dari Ge Yao, akhirnya Fang Yuan mengubah rencananya dan memutuskan untuk bertarung. Bukan tanpa alasan, memang Fang Yuan sudah punya rencana untuk Ge Yao di masa depan. Kemudian pertarungan terus berlanjut dan 4 jam pun berlalu. Dengan menggunakan semua taktik pertarungan yang dimiliki Fang Yuan, akhirnya mereka pun berhasil menumbangkan roda tulang. Di saat-saat akhir sebelum roda tulang itu tumbang, Fang Yuan terus menyuntikkan Primeval Essence miliknya. Sampai pada akhirnya, roda tulang pun hampir hancur dan berada di waktu yang kritis. Di titik itu, Fang Yuan akhirnya berhasil menyempurnakan Gu roda tulang. Meski sayangnya, Gu roda tulang ini tidak lagi dalam kondisi prima alias sudah hampir hancur. Kini dengan segera Fang Yuan memasukkan Gu roda tulang ke dalam apertur miliknya. Tentu dengan kondisinya sekarang, Gu roda tulang tidak bisa digunakan semau Fang Yuan. Tapi itu lebih dari cukup. Meski kedepannya Fang Yuan harus menyembuhkan Gu roda tulang jika dia ingin menggunakannya. Tapi untuk sekarang, Fang Yuan cukup menyimpannya di dalam apertur miliknya. Setelah pertarungan selesai, Fang Yuan kembali mencari sesuatu di atas medan perang itu. Medan perang ini tercipta oleh karena pertarungan antara Chang Sanyin dan juga Ha Tugu yang sudah terbengkalai selama 20 tahun. Saat itu, Chang Sanyin adalah seorang Master Gu peringkat 4 tahap puncak. Sedangkan Ha Tugu, dia sudah menjadi seorang Master Gu di peringkat 5 tahap awal. Awalnya, Chang Sanyin dan juga Ha Tugu adalah teman masa kecil. Lalu saat mereka beranjak dewasa, mereka jatuh cinta pada wanita yang sama. Sayangnya wanita itu akhirnya memilih Chang Sanyin. Dan sejak saat itu, Ha Tugu pun dipenuhi oleh amarah dan juga rasa cemburu. Sejak saat itu juga, Ha Tugu beralih menjadi Master Gu dari jalur iblis. Dan sejak itu juga, dia menjadi musuh bebuyutan dari Chang Sanyin. Bahkan tindakan Ha Tugu itu hampir bisa dikatakan di luar nalar. Karena dendamnya pada Chang Sanyin, Ha Tugu pun kemudian meracuni ibunya. Chang Sanyin yang mengetahui kalau ibunya sudah diracuni oleh Ha Tugu, dia segera memimpin kawanan serigala dan memasuki padang rumput beracun untuk menemukan penawar racun itu. Pada saat yang sama, Ha Tugu juga membawa sekelompok bandit dan tiba-tiba menyergap Chang Sanyin. Pertarungan itu pun berlangsung dengan sengit. Benturan antara kedua kubu tidak dapat dihindarkan. Akhirnya, para serigala dan para bandit saling membunuh satu sama lain. Hingga pada akhirnya, di medan perang hanya tersisa Chang Sanyin dan juga Ha Tugu. Setelah bertarung cukup lama, Primeval Essence mereka pun akhirnya habis. Dan pada akhirnya, mereka melanjutkan pertarungan dengan tangan kosong. Setelah baku pukul cukup lama, akhirnya mereka pun kehabisan tenaga dan ambruk ke tanah. Mereka terdiam untuk beberapa saat, saling bertatapan satu sama lain dan mencoba menstabilkan nafas mereka. Yang pertama bangkit jelas adalah Ha Tugu, karena dia memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Jadi proses pemulihan Primeval Essence-nya jauh lebih cepat dibandingkan dengan Chang Sanyin. Ha Tugu pun tertawa, lalu dia segera melemparkan sebuah tombak tulang beracun dan menargetkan kepala dari Chang Sanyin. Chang Sanyin yang melihat ini, dengan sisa-sisa kekuatannya, dia berusaha mati-matian untuk menghindari serangan itu. Meski hanya sedikit, kepalanya selamat, tapi tombak itu menancap dan menembus dada dari Chang Sanyin. Merasakan sakit yang begitu dalam, Chang Sanyin segera menggunakan seluruh Primeval Essence-nya yang mulai pulih
dan meningkatkan kekuatan tubuhnya. Usaha ini membuat Chang Sanyin berhasil mematahkan tombak tulang itu dalam sekejap. Lalu Chang Sanyin bergerak dan menusuk mata dari Hatugu. Hatugu pun tidak bisa menghindarinya, hingga tombak tulang itu pun menembus bagian kepala dari Hatugu. Pada akhirnya, Hatugu pun mati terlebih dahulu. Chang Sanyin menang. Kalau berdasarkan cerita yang ada di luar, di sini seharusnya Chang Sanyin mati. Tapi yang sebenarnya terjadi, Chang Sanyin segera menggunakan kekuatannya yang tersisa dan mengaktifkan Gu penguburan janin serigala. Lalu, dia akhirnya pun tertidur di dalam perut serigala. Berdasarkan ingatan Fang Yuan, 30 tahun kemudian setelah peristiwa itu, seorang Master Gu peringkat 3 yang namanya adalah Ma Hongyun dikejar-kejar oleh sekelompok serigala. Dalam pelariannya yang terlihat putus asa, secara kebetulan Ma Hongyun menemukan Chang Sanyin yang terkubur di dalam Gu, dan secara kebetulan Ma Hongyun menemukan Chang Sanyin di dalam perut serigala yang merupakan Gu janin serigala yang sebelumnya digunakan oleh Chang Sanyin. Setelah Ma Hongyun menyelamatkan Chang Sanyin tidak hanya membantunya untuk menyingkirkan sekelompok serigala yang mengejar Ma Hongyun, tetapi Chang Sanyin juga membantu semua masalah yang dialami oleh Ma Hongyun. Ini adalah bentuk terima kasih dari Chang Sanyin yang tidak lain tidak bukan adalah ahli dari jalan kebenaran. Mengenang jasa itu adalah moto dari Chang Sanyin. Karena itulah Chang Sanyin terus membantu Ma Hongyun. Hingga pada akhirnya saat perebutan kekuasaan di padang rumput, Chang Sanyin membantu Ma Hongyun untuk menjadi penguasa dari istana kekaisaran. Seiring berjalannya waktu, berkat dukungan sumber daya dari Ma Hongyun, Chang Sanyin akhirnya menjadi Gu Immortal peringkat 7 dan dia pun menerima gelar Jenderal Serigala Langit. Meskipun pada akhirnya saat mereka melawan invasi dari benua tengah, Chang Sanyin akhirnya tewas dalam pertarungan. Jadi di masa depan, benua tengah memutuskan untuk menginvasi benua utara. Berkat pemahaman dan pengetahuan Fang Yuan dari kehidupan sebelumnya, ini menjadi alasan Fang Yuan datang ke dataran utara. Dia menyamar menjadi Chang Sanyin dan pergi menjelajah di padang rumput beracun ini untuk menemukan Chang Sanyin yang sesungguhnya. Fang Yuan terus berjalan sampai pada akhirnya dia berkata, "Aku menemukanmu," katanya dalam hati. Akhirnya, pencarian panjang dari Fang Yuan membuahkan hasil. Fang Yuan kemudian maju beberapa langkah dan menemukan ekor dari serigala yang selama ini dia cari. Setelah terkubur sekian lama, ekor serigala itu terlihat tertutup oleh lumpur dan juga rumput beracun, sehingga orang yang tidak melihatnya dengan jelas tidak akan menemukannya. Karena kegigihannya, Fang Yuan pun berhasil menemukan Chang Sanyin. Setelah itu, Fang Yuan meraih ekor serigala itu dan segera menariknya keluar. Lalu, tubuh serigala betina berukuran besar muncul dari dalam tanah. Seluruh tubuh serigala betina itu ditutupi oleh bulu berwarna ungu. Matanya tertutup dan perutnya pun berwarna putih. Serigala jenis apa ini? Kenapa tubuhnya begitu besar? Tunggu, sepertinya dia adalah serigala betina. Melihat ukuran perutnya, apakah dia sedang mengandung? Kata Ge Yao. Tidak, ini bukanlah serigala betina, melainkan ini sebuah gu, kata Fang Yuan yang kemudian mengeluarkan pisau tajam dari gu cangkir perspektif miliknya. Kemudian Fang Yuan mulai membelah perut dari serigala itu. Banyak cairan ketuban bercampur darah keluar dan membasahi kaki Fang Yuan.
Sementara itu, Geyao terus memperhatikan Fang Yuan dari belakang. Dia memang sedikit menjauh agar tidak terkena cipratan dari cairan itu. Sesaat kemudian, ekspresi Geyao terlihat sangat terkejut. Lalu dia berteriak, "Bagaimana mungkin ada seorang laki-laki di dalam rahim serigala itu? Apakah dia makhluk jadi-jadian?" Fang Yuan tidak menjawab. Fang Yuan kini berjalan mendekati tubuh orang itu. Kini Fang Yuan tampak berjongkok mengulurkan tangannya. Dari kejauhan, Fang Yuan terlihat seperti mengamati luka dan mengecek keadaan dari pria itu. Tapi yang sebenarnya Fang Yuan lakukan adalah mencekik leher dari orang itu dan berniat untuk membunuhnya. Kini Fang Yuan tampak menyeringai. Faktanya, orang itu tidak lain tidak bukan adalah Chang Sanyin yang seharusnya ditemukan 10 tahun ke depan. Tapi sekarang Fang Yuan menemukan lebih dahulu dan dia membunuh Chang Sanyin tanpa perlawanan. Karena memang Chang Sanyin saat ini belum sadarkan diri. Setelah tertidur selama 20 tahun dan mencoba mempertahankan hidupnya di dalam gu, saat ini Chang Sanyin pada akhirnya harus menemui ajalnya. Lagi-lagi Fang Yuan mengubah alur kehidupan dari orang lain. Sekarang, setelah kematian dari Chang Sanyin, Fang Yuan segera memeriksa apertur miliknya. Dan benar saja, karena Chang Sanyin tidak bisa memberikan perlawanan, maka gu yang dia miliki pun tidak akan mati. Saat ini, Fang Yuan mengecek apertur milik Chang Sanyin dan mendapatkan 8 gu peringkat 4 dari jalur pebudakan. Akhirnya, aku mendapatkan satu set gu peringkat 4 yang berasal dari dataran utara, kata Fang Yuan dalam hati sambil sedikit menyeringai. Memang benar, selama Fang Yuan mendapatkan gu dari dataran utara, itu akan memberikan dia kekuatan yang lebih besar, memberikan keuntungan yang lebih besar pada Fang Yuan. Tapi sebenarnya, tujuan Fang Yuan datang ke tempat ini bukan hanya masalah gu saja. Tetapi sebenarnya, jasad Chang Sanyin lah yang menjadi tujuan utama dari Fang Yuan. Kini Fang Yuan tampak memandang jasad dari Chang Sanyin, lalu segera menggunakan gu worm untuk mendetoksifikasi racun pada jasad Chang Sanyin. Apa yang Anda lakukan? Bukankah dia sudah mati? Mendetoksifikasi orang hidup itu masuk akal. Tapi untuk apa melakukannya pada orang yang sudah meninggal? Tanya Geyao yang tampak kebingungan. Memang benar bahwa sejak awal Geyao tidak tahu kalau sebelumnya Chang Sanyin itu masih hidup. Jadi dia mengira memang Chang Sanyin itu sudah mati. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa Fang Yuan repot-repot mendetoksifikasi orang yang sudah mati? Tapi Fang Yuan segera menjawab, "Berhentilah banyak tanya. Lebih baik kau segera menggunakan gu detoksifikasi milikmu dan bantu aku membersihkan semua racun ini," kata Fang Yuan. Meski Geyao tampak bingung, tapi dia tidak bisa menolak permintaan dari Fang Yuan. Sehingga mereka kemudian secara bergantian menggunakan gu mereka untuk mendetoksifikasi jasad dari Chang Sanyin. Dan secara perlahan, racun di dalam jasad Chang Sanyin pun mulai menghilang. Kulitnya yang sebelumnya hijau kini kembali berwarna putih dan terlihat normal. Melihat perubahan ini, tiba-tiba Geyao menyadari sesuatu. "Tunggu, mayat ini? Jangan bilang padaku dia adalah Chang Sanyin yang sesungguhnya. Apakah dia benar adalah ayahmu? Tunggu, jika kamu adalah putra Chang Sanyin, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki aksen dari dataran utara? Dari penampilanmu pun jelas kau adalah orang asing."
kata Ge Yao yang tampak semakin bingung. Tapi Fang Yuan dengan tegas menjawab, "Sudah aku katakan padamu, aku adalah Chang San Yin." Mendengar itu, Ge Yao masih bingung, tetapi dia sungguh kehabisan kata-kata. Dia kini terdiam sambil melihat Fang Yuan. Fang Yuan kemudian meminta Ge Yao untuk mundur dan melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh Chang San Yin. Dari kejauhan, Ge Yao terus mengamati setiap gerak-gerik dari Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan kemudian mengambil semut hitam dari dalam apertur miliknya. Setelah Fang Yuan menyuntikkan Primeval Essence miliknya, dengan segera kawanan semut hitam itu menuju ke jasad Chang San Yin dan mulai memakannya. Dalam sekejap jasad Chang San Yin kini sudah tidak bisa lagi dikenali. Kulitnya benar-benar dihabiskan oleh kawanan semut hitam itu. Setelah Fang Yuan kembali mengumpulkan semut itu, selanjutnya Fang Yuan mengambil sebuah benih dan menanamnya di tanah. Fang Yuan kemudian menyuntikkan Primeval Essence miliknya, dan benih itu pun tumbuh dengan sangat cepat. Lalu sebuah bunga yang sangat indah mekar dari batangnya. Setelah semua itu, semut hitam yang sebelumnya diambil oleh Fang Yuan segera berkumpul dan memasuki inti bunga itu. Fang Yuan sendiri kini segera mengeluarkan sebuah gurom yang tidak dikenali oleh Ge Yao, lalu menempelkan gu itu di bagian atas bunga. Sesaat kemudian bunga itu pun mulai berputar dengan liar dan terbakar dalam kobaran api yang panas. Tidak hanya itu, bunga itu pun mulai mengeluarkan jeritan yang melengking. Melihat semua peristiwa ini, Ge Yao semakin menyadari ada yang tidak beres. Semua tindakan Fang Yuan itu menunjukkan bahwa dia tidak lain tidak bukan adalah seorang Master Gu dari Jalan Iblis. Tapi saat ini Ge Yao tidak bertindak dan terus mengamati Fang Yuan. Sampai akhirnya bunga yang sebelumnya terbakar kini meledak, dan kemudian muncul gurom yang terbang keluar. Akhirnya, penyempurnaan gu kulit manusia ini berhasil, kata Fang Yuan dengan lega. Setelah semua itu, Fang Yuan mengambil gu penghapusan dari apertur miliknya, lalu setelah itu mengaktifkan gu penghapusan. Angin sepoi-sepoi mulai mengalir ke seluruh tubuh Fang Yuan dan mulai menembus kulit, otot, serta tulang Fang Yuan. Kulit tulang otot Fang Yuan yang sebelumnya sudah dievolusikan dengan gu kulit perunggu, gu tulang besi, dan juga gu otot baja, kini hilang seketika karena Fang Yuan menggunakan gu penghapusan miliknya. Setelah semuanya bersih, Fang Yuan kemudian mengaktifkan gu cangkir perspektif gerak dan mengeluarkan pisau yang tajam. Di sini bagian yang ekstrim, di mana Fang Yuan menguliti tubuhnya sendiri dan dengan segera lapisan kulit baru menutupi tubuh Fang Yuan. Ini adalah efek dari gu kulit manusia. Fang Yuan terus mengulangi prosesi itu. Selama berkali-kali Fang Yuan mengupas kulitnya dan di bagian itu akan tumbuh kulit yang baru. Kulit baru ini tidak seperti kulit bayi yang baru saja lahir, tetapi seperti kulit manusia dewasa. Sampai Fang Yuan menghilangkan kulit dari wajahnya sendiri. Ini sungguh membuat Ge Yao sangat ketakutan. Bahkan jantungnya pun berdegup kencang. Kini kaki-kaki Ge Yao sampai kehilangan kemampuannya dan dia pun sampai tertunduk oleh karena melihat kebengisan dari Fang Yuan. Tidak lama setelah itu, Fang Yuan akhirnya selesai menguluti seluruh tubuhnya dan menggantinya dengan gu kulit manusia. Fang Yuan kini terlihat sama persis dengan Chang San Yin. Lihatlah, seperti yang kukatakan sebelumnya, aku adalah Chang San Yin.
kata Fang Yuan dengan nada yang lembut dan juga menggunakan logat khas dari dataran utara. Mungkin kita agak ke-distract karena sejak awal Fang Yuan dikatakan tidak bisa menggunakan logat dari dataran utara. Tapi sebenarnya semua itu tidaklah benar. Fang Yuan sungguh sangat mahir menggunakan logat dataran utara karena di kehidupan sebelumnya Fang Yuan sudah menjelajahi seluruh benua. Artinya Fang Yuan pun bisa menggunakan logat dari dataran utara. Tapi kenapa dia menyembunyikan semua itu? Tujuannya sederhana, untuk membangun rasa percaya dari Ge Yao. Rasa percaya seperti apa? Kita lanjutkan ceritanya. Kini Ge Yao tampak sangat tercengang dan tidak percaya dengan perubahan yang terjadi pada tubuh Fang Yuan. Saat ini seluruh tubuh Ge Yao bergetar hebat, wajahnya pun terlihat pucat. Dia tampak sangat ketakutan. Fang Yuan mengabaikan semua perasaan dari Ge Yao, dan dia mengangkat tangannya sambil mengamati seluruh tubuhnya sendiri. Saat ini, Fang Yuan benar-benar sudah bertransformasi menjadi Chang San Yin. Seluruh tubuh dari Fang Yuan berubah sepenuhnya menyerupai tubuh Chang San Yin. Bukan hanya kulit, tapi bentuk tulang, kaki, tangan, rambut, wajah, warna bola mata, bahkan bekas luka lama yang dimiliki oleh Chang San Yin juga ditiru secara sempurna oleh Fang Yuan. Tuan, sebenarnya Anda ini siapa? Tanya Ge Yao yang tampak ketakutan. Sudah kukatakan, aku adalah Chang San Yin, kata Fang Yuan untuk kesekian kalinya. Bohong. Beberapa saat yang lalu aku sudah menyaksikan semuanya. Selain itu, kau adalah orang luar. Jadi berhentilah bicara dengan menggunakan logat dataran utara, kata Ge Yao dengan berteriak, yang mana ekspresinya kini terlihat seperti orang gila. Namun, Fang Yuan menatapnya dengan penuh perhatian dan kemudian berkata lagi, gadis kecil, percayalah padaku. Sejak awal hingga saat ini, aku memang adalah Chang San Yin, dan aku sama sekali tidak berbohong padamu. Kalau begitu, bagaimana kau menjelaskan tentang apa yang baru saja kulihat? Tanya Ge Yao. Mendengar itu, Fang Yuan memandang ke arah langit dan kemudian berkata dengan suara lirih, gadis kecil, apakah kamu pernah mendengar istilah penyitaan jiwa? Seperti biasa, Fang Yuan selalu mengarang cerita hidupnya. Dengan mengatakan hal demikian, itu artinya awal dari sandiwara Fang Yuan yang berikutnya sudah dimulai. Dan kini, Ge Yao sendiri sudah seperti seorang pemeran yang masuk ke dalam panggung sandiwara Fang Yuan. Setelah mendengar pernyataan itu, Ge Yao pun segera menjawab, penyitaan jiwa? Apakah yang Anda maksud itu adalah tubuh yang diambil alih oleh jiwa yang lain? Fang Yuan pun tersenyum. Sepertinya kau memang pernah mendengar istilah ini. Dan apa yang kau katakan itu benar. 20 tahun yang lalu, saat aku berada di ambang kematian, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanku. Sehingga saat itu, aku tidak punya pilihan lain selain menyegel diriku di dalam janin serigala. Setelah itu, aku pun meninggalkan tubuhku dan kemudian berkeliaran di padang rumput beracun ini. Panjang tahun aku terus berjalan dan mencari cara untuk menyelamatkan diriku. Tapi aku tidak menemukannya. Sampai beberapa tahun lalu, akhirnya aku keluar dari padang rumput beracun. Aku terus menyusuri jalan dan bertemu dengan pemuda yang sebelumnya kau temui. Dia berada dalam kondisi kritis dan kemudian aku mengambil tubuhnya. Sejak itu aku mendapatkan tubuh yang baru dan terus berkultivasi
untuk mendapatkan kesempatan di mana aku bisa datang ke sini dan mengambil kembali tubuhku, sehingga aku bisa menjadi Chang San Yin yang sebelumnya. Bahkan jika ini hanya kulit luarnya saja, tapi setidaknya orang lain tetap akan melihatku sebagai Chang San Yin, kata Fang Yuan. Mendengar itu, Ge Yao tampak tercengang. Apakah benar semua yang Anda katakan? Fang Yuan pun tersenyum. Meskipun semua ini sulit dipercaya, tapi yakinlah, aku tidak ada maksud untuk menyakitimu. Itulah kebenarannya. Jika memang aku berniat untuk menyakitimu atau bahkan membunuhmu, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Aku tidak mungkin mengizinkanmu untuk bergabung denganku. Bahkan, selama perjalanan aku juga mengajarkan banyak hal tentang cara bertarung padamu, kata Fang Yuan. Mendengar jawaban Fang Yuan, Chang San Yin tampak ragu-ragu. Tapi, dia sama sekali tidak bisa membantah fakta yang dikatakan oleh Fang Yuan sebelumnya. Fang Yuan melihat respon dari Chang San Yin dan kemudian berkata lagi, "Aku adalah Chang San Yin. Kamu sebagai seorang penduduk dari dataran utara pasti pernah mendengar kehebatanku. Kau juga pasti tahu tentang reputasiku, jadi aku tidak mungkin menyakiti seorang wanita kecil sepertimu. Kupikir itu yang bisa kukatakan, entah itu bisa kau percaya atau tidak." Ge Yao pun tampak merenung untuk sesaat, lalu kemudian berkata, "Apa yang Anda katakan memang masuk akal. Dan jika Anda memang benar-benar Chang San Yin, maka Anda akan menjadi pahlawan besar di dataran utara. Namun, saya masih ingin bukti bagaimana Anda bisa membuktikan kebenaran dari identitas Anda," kata Ge Yao. Mendengar itu, Fang Yuan kemudian tertawa dan lalu berkata, "Aku Chang San Yin. Tidak akan mengubah namaku ataupun nama klanku. Apapun yang terjadi, aku tetaplah aku. Mengapa aku harus susah payah untuk membuktikan kebenaran identitasku sendiri? Gadis kecil, jika kau tetap tidak percaya denganku dan kau ingin pergi sekarang, aku tidak akan menghalangimu. Pergilah." Perkataan Fang Yuan yang mengatakan bahwa dia mengizinkan Ge Yao pergi itu benar-benar menggoyahkan keraguan di dalam diri Ge Yao. Pada dasarnya, kalau Ge Yao pergi sendiri, itu sama saja dia hanya akan menuju kematian. Fang Yuan tahu bahwa saat ini Ge Yao sudah mulai goyah. Dia tidak membuang waktu dan terus mempengaruhi Ge Yao. "Gadis kecil, tidak masalah jika kau terus waspada padaku. Tapi coba pikirkan ini baik-baik. Jika aku memang ingin membunuhmu, sudah berapa banyak peluang yang kumiliki sejak perjalanan kita? Bukankah kau sendiri merasakannya? Ingat lagi kejadian saat kita terbang. Aku bisa saja melepasmu dan membuatmu mati menjadi santapan kelompok tikus paku tanah. Tapi apakah aku membiarkanmu begitu saja? Aku melakukannya karena aku berpikir bahwa pertemuan kita ini sudah ditakdirkan. Jika kau memiliki keberanian untuk melarikan diri dan menentang pernikahanmu, kenapa sekarang kau tidak berani menghadapiku?" Perkataan Fang Yuan ini benar-benar merobohkan keraguan dari Ge Yao dan membuat dia terdiam. Setelah Fang Yuan mengamati ekspresi dari Ge Yao, lalu dia berkata lagi, "Sekarang Ge Yao, ikutlah denganku. Kau masih terlalu muda dan tidak aman bagimu untuk menjelajahi padang rumput beracun ini seorang diri. Bukankah sebelumnya kau memberitahuku kalau kau ingin mencari gu pencuci salju yang memiliki kekuatan untuk menetralisir racun yang mematikan? Kau mengatakan kau ingin mendapatkan gu itu, lalu memberikannya pada klan Ge, dan sebagai gantinya, kau ingin mendapatkan hadiah besar dan membatalkan pernikahanmu.
Tapi jujur saja, pola pikir itu tidaklah benar. Jika hanya 1 atau 2 gu pencuci salju, itu tidak akan mengubah situasimu sepenuhnya. Karena sekarang aku juga membutuhkan gu pencuci salju, maka aku tidak keberatan untuk menemanimu sampai kita menemukan spiral salju dan menangkap beberapa gu pencuci salju. Setelah itu, aku akan membawamu kembali ke klan Ge dan membantumu untuk membujuk ayahmu supaya membatalkan pernikahanmu. Mendengar semua itu, mata Ge Yao seketika langsung bersinar terang. Benar, seingatku ayah sangat mengidolakanmu. Saat itu ayah juga pernah mengatakan kalau Anda adalah pahlawan yang sangat hebat. Jika Anda membantuku membujuknya, ayah pasti akan mendengarkan Anda. Tapi lebih dari itu, mengapa Anda masih membutuhkan gu pencuci salju? Bukankah ibunda Anda sudah meninggal? Lantas untuk apa Anda mencari gu pencuci salju itu? Untuk sesaat, Fang Yuan terdiam, dan dia hanya bisa tersenyum pahit, lalu berkata, "Aku tahu bahwa ibuku sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Saat itu aku tidak bisa menemukan gu pencuci salju dan tidak berhasil menyelamatkan ibuku. Aku sangat menyesali semua kejadian itu. Dan sejak itu, aku bersumpah bahwa aku akan mendapatkan gu pencuci salju. Aku akan membawanya kembali dan berlutut di depan makam ibuku untuk meminta maaf. Aku harus meminta maaf atas ketidakmampuanku sebelumnya." Setelah mengatakan itu, Fang Yuan pun meneteskan air mata, dan ini berhasil membuat Ge Yao semakin percaya atas semua sandiwara Fang Yuan. Kini Ge Yao pun merasa iba. "Senior Zhang Sanyin, ini bukan kesalahan Anda. Semua masalah ini disebabkan oleh bajingan Hatugu. Anda tidak perlu bersedih." "Tidak, itu semua adalah ketidakmampuanku. Kurasa sudah cukup, kita tidak perlu lagi mengungkit masalah ini. Sekarang, ayo pergi dari tempat ini," kata Fang Yuan sambil melambaikan tangannya dan memimpin perjalanan mereka. Sekarang, Ge Yao mengikuti Fang Yuan. Semua kecurigaan Ge Yao kini telah sirna, dan dia dengan sepenuh hati mengikuti Fang Yuan dan pergi semakin dalam ke padang rumput beracun. Ya, sekian dulu cerita hari ini. Kita akan sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Yang mau traktir mimin minum ataupun ngopi gorengan boleh banget via traktir. Terima kasih, see you again di next video dan bye.